Kegiatan unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang akan kami lakukan yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian ini kami mempunyai tim, ada unsur mahasiswa, ada unsur dosen. Unsur dosen yaitu saya sendiri Muhammad Fathul Mubin, kemudian Ibu Desi Aryana Rahayu, dan Ibu Titik Suerni dari Rumah Sakit Jiwa, yang beliau juga sebagai dosen tetap NIDK. Adapun pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah pemberdayaan caregiver primer pada keluarga yang mempunyai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa pasca pasung. Hal ini menjadi sangat penting karena caregiver primer atau orang-orang terdekat di sekitar pasien itu harus mampu menjadi pendamping yang baik, mampu memahami karakter dari ODGJ tersebut, sehingga proses kelanjutan dari proses penyembuhan pasca dari rumah sakit kemudian dibawa ke keluarga bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. Selanjutnya yang kami lakukan di dalam empowering ini adalah dengan memberikan psikoedukasi. Psikoedukasi pada caregiver primer akan memperkuat dari segi pemahaman dan juga dari segi skill praktis ketika mereka harus menjumpai pasien ODGJ dengan perilaku yang terkadang unpredictable atau tak terduga, dia mengekspresikan atau berperilaku yang di luar dari perkiraan, sehingga mereka sudah memahami begitu keluarga apa yang harus diantisipasi dengan meminimalkan stimulasi untuk memprovokasi pasien itu coba diminimalisasi, lalu dengan komunikasi yang sudah kita ajarkan, dengan sikap yang kita sudah ajarkan, mereka akan bisa mengatasi di lokasi itu. Namun apabila nanti beberapa perilaku yang mereka tidak bisa mengendalikan, tentu ada tahapan berikutnya, referral. Misalkan mereka harus merujuk kepada pelayanan terdekat, misalkan puskesmas. Puskesmas pun juga di wilayah Banyuroto, yaitu di Sawangan, itu sudah mempunyai kemampuan mengatasi dan mengelola pasien-pasien jiwa di sekitarnya. Saya kira itu penjelasan saya di awal terkait tentang pengabdian masyarakat kami, yaitu empowering keluarga atau pemberdayaan caregiver primer pada keluarga yang mempunyai pasien pasca pasung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikoedukasi keluarga merupakan salah satu metode terapi yang bertujuan untuk mendukung keluarga atau caregiver dalam merawat orang dengan gangguan jiwa selama dia di rumah. Psikoedukasi keluarga memberikan dukungan dan juga membantu keluarga untuk mencegah kekambuhan orang dengan gangguan jiwa selama dia dirawat di rumah oleh keluarganya. Psikoedukasi keluarga berisi tentang informasi bagaimana anggota keluarga merawat orang dengan gangguan jiwa dan juga memberikan keterampilan bagi keluarga atau caregiver selama dia merawat anggota keluarganya di rumah. Psikoedukasi keluarga ini terdiri dari 6 sesi yang sebetulnya tujuan dari keseluruhannya yaitu membantu keluarga bagaimana merawat anggota keluarganya selama dia dirawat di rumah, dan juga membantu supaya anggota keluarga bisa memanage stres dan beban selama dia merawat anggota keluarganya di rumah. Assalamualaikum Mbak Irma. Iya. Kenalan lagi sama saya. Masih ingat nggak? Iya. Ya, saya Bu Desi yang Mbak Irma. Kita sudah beberapa kali ketemu. Nah, kali ini jadi ceritanya saya dan tim akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Topiknya itu Mbak Irma. Oh, biasa nengok. Jadi pemberdayaan caregiver primer. Mbak Irma ini termasuk atau disebut itu istilahnya caregiver primer karena keluarga terdekat yang merawat ODGJ. Jadi Pak Sodar ini kan disebut ODGJ. Nah, Mbak Irma ini termasuk caregiver primer yang luar biasa ya, sudah merawat Bapak selama bertahun-tahun. Nah, ini kita mereview lagi dan mengevaluasi kira-kira selama merawat ini apakah masih ada masalah atau tidak, gitu ya Mbak. Nah, ini saya punya buku, jadi sambil kita tulis bersama, kan saya juga pengen tahu kira-kira Mbak Irma nih ngerawat Bapak ini kerasa gimana nih, pusing kah, gimana gitu. Nah,
Sekarang jadi kita akan melalui terapi yang namanya psikoedukasi keluarga. Ya, jadi psikoedukasi itu terapi yang memang diberikan kepada keluarga yang merawat klien, kita sebutnya seperti itu. Nah, psikoedukasi ini ada 6 sesi ya Mbak Irma ya. Jadi 6 sesi itu 6 tahap urutan. Yang sesi pertama ini kita akan mencari tahu masalah kesehatan yang dialami Mbak Irma selama merawat Bapak itu apa saja. Jadi saya jujur yang mau saya cari tahu itu kondisinya Mbak Irma gimana selama merawat Mbak Irma dan suami gitu. Mbak Irma sekarang coba boleh cerita ke saya nih selama bantu merawat Bapak. Kira-kira yang dialami Mbak Irma yang dikeluhkan apa masalahnya yang muncul? Nggih, kadang mek sok mboten kebenaran mboten. Nggih, kadang bapaknya sok emosi ngono lho. Kalau itu kan Bapak. Nggih. Ini yang saya tanyakan itu saya dirasakan Mbak Irma. Nggih kesel. Keselnya berarti kesel apa? Jengkel. Nggih jengkel, kadang wonten jengkel. Nggih. Kalau Bapak biasanya paling apa ya? Paling susah kalau misalkan diminta apa? Oh, mau ini kalau apa? Minta disuruh bantuin. Oh, berarti masalah Nggih, yang kegiatan paling narik. kelihatan dari Bapak itu adalah belum bisa beraktivitas ya? Nggih, kalau disuruh ganti baju tuh nggak mau tiap hari ganti baju, maunya yang itu baru 2 hari baru ganti. Oh, gitu. Nggih, susah. Kenapa katanya? Ngapunten pokoknya anggere pun cek disenengi setengah niku mawon cek. Tapi paling lama berapa hari dipakainya? 3 hari 4 hari nggih susah nek mboten diumpetke saumene lagi Jumatan. Kalau Jumatan ganti baju yang bersih, tapi nanti nggih nek kali ngoten. Susah ganti baju ya. Nggih. Terus ada yang lain lagi? Kalau perkara minum obat gimana? Gampang nggak? Susah. Bu harus niku dicampur dengan nasi. Oh, berarti nggak mau langsung minum Betul. sendiri. Sok kula napa iki air niku nggih. Tapi Bapak tahu kalau yang ada di dalam nasi itu memang ada obatnya? Atau di aku sih? Umpami dikasih sambel niku lek enten pedes mboten mboten patiyo nganu kerasa toh, tapi nek mboten sikene sambel sok nek ngertos kei obat dibuang sak nasi. Oh, berarti belum mau minum obat Susah sendiri ya? Nek riyen ki nggih sok mimiki ambat tapi sok dempetke dibuang ngoten niku. Nggih. Terus yang berikutnya saya pengen tahu nih, nah kalau lagi ngeladeni Bapak yang susah gitu kan pasti Mbak Irma sama Mbak suami kan pasti aduh kok jadi pusing gitu ya. Jengkel kadang Jengkel. sok marah. Kadang sok. Ya, terus kira-kira apa yang dirasakan? Rasa Nggih, kadang wonten bosene nggih. bosan. Kadang nggih, kadang sok. Nggih, ya Allah. Terus jadi ini nggak jadi sering ada keluhan pusing gitu nggak? Gara-gara ngapain? Nek jen pusing mboten Bu, soalnya nek bapake niku modele nek saumpamane maksudnya dikasih tahu niku mboten kata-kata omong nggih. Tapi nek saumpami ngasih tahu mboten kata omong-omong niku nggih. Mboten. Kayak budi mriki. Nggih, alhamdulillah. Saya sakit banget pada yang mriki. Secara psikologis berarti ya capek. Iya, dan Stres gitu ya. Dan jadi amalnya Mbak Irma dan suami karena jadi anak solehah ya. Dengan kondisi Bapak yang sakit seperti itu, Mbak Irma luar biasa masih mau merawat ya. Dan saya mungkin nggak semua anak mau kalau diberikan pilihan dengan orang tua yang sakit seperti ini terus diminta merawat, mungkin tidak semua anak sanggup gitu. Tapi Mbak Irma luar biasa dan ini saya sendiri juga mengakui kalau Mbak Irma hebat di umur segini, punya anak kecil masih sanggup untuk merawat Bapak gitu. Jadi jangan merasa sendiri karena emosi kadang kalau niku wedine niku sok dosa nih. Kadang kalau bapak nek mboten sadar, kadang ngeluarin kata-kata sesuk mboten
Nggih, kadang emosinya jadi nggak terkontrol juga. itu kebalik udah nggih. Kira-kira Nggih, itu jadi nyesel, udah marah juga gitu ya. nggih. Mas Sutar itu pernah ingat masalahnya gitu ya, tadi sudah lewat semua. Sudah lewat Pak. Yang buat siapa anaknya namanya Irma. Irma itu juga sempat terbebani ya, Iya. terbebani dengan Mas Sutar. Dulu itu Mas Sutar berapa lama di kandang? Ini di sini ya? Situ Bapak. Oh, di situ? Iya. Jadi ngasih ini. Oh, yang depan. Yang depan. 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu perasaannya bagaimana? Iya. Tadi Pak. Waktu Iya. tidak apa-apa ya, mengulangi masa lalu ya. Iya Pak. Perasaannya gimana? Jengkel. Enggak Pak. Tapi ya bingung gitu aja. Iya. Kan waktu itu kakinya diikat, Iya. tangannya enggak ya? Iya. Yang ngasih makan siapa waktu itu? Kakak. Kakak ya. Iya. Dengan tulus setiap hari ngasih makan. Iya. Cuman waktu itu kan apa yang dipikirkan Mas Sutar? Biasa ini Pak. Biasa ya. Biasa. Tapi sedih nggak waktu itu? Enggak. Sedih nggak? Nggak. Ingin keluar nggak dari situ? Dari Ya kadang-kadang Pak. kadang pengen keluar. Iya. Ya itu perasaannya campur aduk ya. Itu nggak bisa bayangin. Itu rambut kamu panjang ini. Oh, terus ini gini juga. Panjang juga kan. Iya. Pernah nggak di kakak masuk terus mandi? Iya. Pernah Pak. Pernah ya. Iya. Mandi. Padahal waktu itu kalau ada lalat ada nyamuk juga suka gatal juga. Iya Pak. Sama saya Iya. siapa? Si. Iya, betul. Udesi ya. Iya. Heeh. Mas Sudar, oke, kabar hari ini? Hai Mbak. Saya, wes mandi, pinter. Terus obatnya diminum ya? Iya Mbak. Sehari berapa kali? 2 kali atau 3 kali Mbak. 2 kali atau 3 kali? Betul. Enggak Nanti tak sekali kalau sok malam ya Oke. sore Nggih, kalau mame piye? Rutin apa ora? Iya. rutin sangat rutin ya mau 3 kali. 3 kali. Mandi berapa kali? 1 kali Mbak. Mandi 1 kali. Kenapa ora 2 kali? Enggak apa-apa. satu kali mau libur biasanya Oh, iya. Adem soalnya ya. Iya. Oke. Terus Mas Sudar sing dirasake belakangan iki piye? Maksudnya isih ana rasa jengkel apa ora? Enggak Pak. Wis Iya. ora. Pusing. Sing marake pusing kok. Iya. Oke. Buat ngomong. Biasa ini Mbak. Biasa. Oke. Terus sok krungu suara-suara apa ora? Buat ini. Ini halusinasi. Halusinasi masih? Iya. Masih Mbak. Halusinasi ini suara apa Iya. nonton bayangan? Iya. Bayangan. Bayangan. Bayangannya apa? Uang apa? Bayangan rak jelas. Enggak tahu ya jelas Mbak. Gak jelas. Sedino ping piro? Sama nih bayangan. Iya. Salah Mbak. Sekali. 3 kali. 3 kali. Oh, lumayan sering ya. Mas Sudar nih halusinasinya teko carane Mas Sudar ngusir piye? Ya belum tahu Mbak. Mungkin sering gitu. Oh, tapi Mas Sudar ngerti nek halusinasi ya. Iya. Jadi ora dituruti ya. Iya. Dia pakai pil halusinasi. Iya. Dia pakai benjenengan. Iya. Nengke. Dinengke wae. Iya. Oh. Nek dinengke wae halusinasine mengko ilang dhewe apa ora? Ilang dhewe. Iya. Yang itu Mbak. Oke. Berarti Mas Sudar minum obatnya ora entuk lewat. Oke Mbak. Soalnya obatnya kuwi salah satu cara untuk ngilangke halusinasi. Iya. Ya. Iya. Terus Mas Sudar pinter ya Mas iso mandi kuwi ya. Iya. Nek mandi ki urutane apa wae? Biasanya nek mandi ki urutane pertama apa sih? Iya. Malah. Kepala siram air, terus baru kuwi sabunan, terus Aduhan. anduan. Sikatan apa ora? Iya Mbak. Tenang ora? Iya. Duwe sikat? Beda Mbak. Oh, nek ora Beda, iki. Mbak. Iki kita tumbaske perlengkapan
kapan mandi? Pertama apa? Iki apa jenenge? Sampo. Yo, dijelasin sampo nih. Bilang apa? Relasi nggak? Nah, terus butuh minyak wangi apa ora? Iya. Nah, iso nganggone apa ora? Iya. Ya, nek arep sholat ning masjid ya gem ya. Iya. Tapi syaratnya sholatnya kudu 5 waktu. Iya. Iya. Ya, oke, bawa dulu. Nek sikatan nganggone sikat mbek apa, Mas? Iya. Pasta gigi. Nah, gue kok ora bisa pas iki mbek sikat. Iya. Kita pembaske. Sikatannya 2 kali sehari ya. Iya. Terus nyisir apa ora? Sisiran apa ora? Iya. Sisiran. Pakai sabun? Nah, pakai sabun. Oke. Terus mana iki anduwe. Komplit ya. Sini, mereka kene saya kuwi. Nah. Mas Sudar jarene ku Yomi mau nek mandi kurang resik. Iya. Nah, iya nek sekarang latihan mandi dulu urutan-urutan ya. Kok dibantu Mbak E. Mbak E kayak ora langsung mandi ning kamar mandi maksudnya baleni wae cara sing Mas Sudar sok kelalen, koyone kelalen sikatan ya. Iya. Kok sinau ya cara sikatan kuwi ya. Oke. Cara makainya gimana Pak? Bisa enggak? Ya. Begitu kalau besar di belakang kan nggak nganu. Ini lebih bulan. Terus habis itu ambil air. Nih sini sapu lagi namanya ya. Terlalu lama. Kemarin hanya 8. Jangan cepat-cepat Pak, dari itu dari depan dulu, dibulet-bulet dari depan, bulet-bulet. Kalau cepat-cepat nanti nggak bersih ya. Yang samping satunya. Udah, terus kumur-kumur dulu. Yang itu ya Pak ya. Ambil air lagi ya, dibilas lagi biar bersih. Ya. Nah, sebelum mandi itu sikat gigi dulu ya. Sikat gigi dulu, habis itu baru mandi. Nah kalau mandi itu dari bawah, ya. Dari bawah dulu, dari kaki kanan, kaki kiri, terus tangan kanan, tangan kiri, baru kepala. Oh. Sakit bilang deh. Di sini nanti mandi ya Pak ya? Iya. Kenapa sih? Tadi udah makan belum Mbak? Ya, Mbak. Udah. Ya. Berapa kali Pak sehari makannya? 3 kali, Mbak. Berapa? 3 kali. 3 kali. Yang kita bisa pakai untuk manage atau mengatur stres-stresnya berkurang. Nah, untuk mengurangi stres itu ada beberapa cara. Karena mahasiswa proyek warung di sebelah Ketepas. Ini sini parkiran Ketepas. Terus ini ada warung yang baru dibangun. Sudah ditahan jantungan. Belum tahu hotel. Nah, itu yang Lalu dia Nah, bagus memang ya. Ya, coba ulet. ya. Ulet bang ya. dia nggak kenal waktu. Ya. Oh, Waktunya kerja ya kerja. iya. Oh, Kadang 1 hari itu sampai 3 tempat. dia. Oh 2 tempat. Siang malam ada yang lembur. Tapi di tempat yang lain ya misalnya yang di dalam rumah klaster atau Tapi dia nggak, dia nggak angkutan ya. Nggak. Siapa tuh? Kesehatan masyarakat. Itu anaknya anu, supel mudah bergaul. Gitu.
dimasukin nasi Kemarin 3 hari itu piyambak turun terus pas kemarin mboten turun buang Apa deh? Iya. berarti pas 3 hari turun Kadang dimasukin nasi masih dibuka. Oke. Soalnya harapan saya itu bisa sadar minum obat sendiri. Mandi ini rajin. Oh, rajin, tapi cara bersihnya kurang. Minggu lalu, Sekedar basah, sabun, lagi udah. nah, minggu lalu udah diajarin sama siswa Oh. cara mandi, cara bersih. Maksud dari itu sudah tahu perilaku yang baik dan yang tidak baik, yang menyusahkan saudara dan tidak menyusahkan datang. Ibarat orang sudah terbiasa tidak melakukan pekerjaan selama ini, terus disuruh untuk rajin itu ya memang nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pelan-pelan. Terapi psikoedukasi keluarga adalah salah satu bentuk program pemberian perawatan kesehatan jiwa terhadap keluarga menggunakan komunikasi terapeutik. Terapi ini berfokus pada pemberian edukasi kepada keluarga serta pemberian dukungan kepada anggota keluarga selama anggota keluarga ini menghadapi permasalahan yang timbul sebagai pengasuh atau selama merawat ODGJ. Permasalahan yang bisa dirasakan oleh anggota keluarga adalah masalah selama merawat dan masalah akibat merawat. Masalah selama merawat bisa diberikan edukasi terkait dengan tanda gejala yang dimunculkan oleh ODGJ. Namun masalah akibat merawat, keluarga diberikan edukasi bagaimana cara manajemen stres, bagaimana manajemen beban, serta bagaimana cara memanfaatkan sistem pendukung yang ada untuk menghadapi permasalahan-permasalahan selama keluarga memberikan perawatan kepada ODGJ. Sehingga fokus dari terapi psikoedukasi keluarga ini adalah bagaimana ada penurunan rasa penolakan anggota keluarga terhadap ODGJ itu sendiri. Kemudian bagaimana menurunkan angka kekambuhan dari ODGJ, dan yang penting adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pemanfaatan minum obat pada ODGJ selama dalam perawatan di rumah oleh anggota keluarga.